Selamat pagi, selamat datang di pembelajaran dasar Forex atau trading system. Kita akan membahas terkait dengan kepanikan dalam trading. Trading itu kalau sudah lotnya kita gunakan aman, yang terukur resikonya, dalam artian resiko ini sudah kita ukur, sudah kita tentukan, sudah tidak perlu ditakuti. Kita takut, kita panik dalam trading karena beberapa hal dalam trading itu. Karena bagian yang mempengaruhi kepanikan trading itu adalah psikologis. Psikologis ya kepanikan yang luar biasa atau ketakutan dalam trading itu biasanya didasari dari modal. Modal mulai tergerus atau ekuitas mulai menipis. Modal kita biasanya adalah modal yang tidak aman. Jadi kita trading jadi panik karena modal awal yang kita gunakan adalah modal yang tidak aman. Mungkin itu modal kerja kita, modal kerja bisnis real di dunia nyata yang kita pakai, ataupun modal pinjaman bank, ataupun modal investor dari orang lain dan sebagainya. Karena asal dari modal ini juga akan mempengaruhi psikologis kita. Kita tenang dalam trading kalau modal ini betul-betul modal yang aman. Modal yang aman itu adalah modal yang tidak terlalu banyak mempengaruhi psikologis kita. Mungkin kita punya modal misalkan 5 juta yang kita gunakan hanya 1 juta untuk trading. Misalkan kita punya 10 juta yang kita gunakan 2 juta sampai 3 juta saja. Atau punya modal 100 juta yang kita gunakan 10 sampai 20 juta. Seperti itu sampai kemudian modal yang kita gunakan untuk trading itu menjadi tumbuh hingga profit, misalkan modal 1000. Nah, dari modal 1000 ini kita pelan-pelan untuk menaikkannya. Jadi pelan-pelan ikuti rule sampai profit kita terkumpul sehingga menjadi 1000 lagi, dalam artian bisa 100%. Nah, maka yang modal awal yang kita gunakan itu bisa kita withdraw ataupun kita masukkan ke tabungan. Nah, karena yang kita gunakan modal ini dari hasil profit kita, maka pikiran kita dan psikologis kita akan menjadi lebih nyaman. Karena psikologis yang nyaman itu akan sangat berpengaruh pada cara dan gaya trading kita. Dari sini kan kita tidak akan dihantui oleh pikiran perasaan takut habis seperti itu, karena ini bukan modal utama. Modal utama kan sudah balik atau sudah di WD ataupun sudah ditaruh di tabungan. Nah, jadi kenapa kita panik dalam trading, yaitu ya seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah modal. Nah, ketika kita bisa mengelola modal dan kita sudah bisa mengembalikan modal awalnya, maka panik dalam trading itu bisa kita atasi dengan pelan-pelan, karena modal yang awal yang kita gunakan itu sudah balik. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita mengabaikan risiko. Nah, yang seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, di mana kita biasanya menerapkan risk management, di mana biasanya kita berharap terlalu tinggi untuk hasilnya. Misalkan kita target 20, nah pagi hari sudah dapat $20. Karena kita akhirnya mengesampingkan risiko, maka pikiran kita akan, ini 20 sudah kena, saya tingkatkan lagi ke 40. Nah, ternyata malah
mengabaikan risiko-risiko yang ada sehingga bikin kita panik dalam trading. Karena kekuatan berharap kita terlalu tinggi ya. Jadi keyakinan dengan analisanya terlalu tinggi sehingga ketika floating padahal sudah capai target harian tapi tetap bersikukuh mau nambah lagi ketika kita floating. Nah, itu akan menunggu entar lagi akan profit. Ternyata malah justru tidak balik-balik dan akhirnya menggerus profit yang kita dapatkan di pagi hari dan justru malah menggerus modal kita, modal yang kita gunakan, bukan profit aja yang berkurang tapi justru malah modal. Nah, makanya itulah yang membuat kita panik karena risiko yang diabaikan. Yang ketiga adalah penggunaan lot, overload atau overtrade. Kita mungkin lotnya kecil kalau misalkan trading, tapi berlapis, banyak sekali. Maka totalnya juga akan banyak itu lotnya. Misalkan 0,01 bertumpuk ada 20, berarti kan sama saja dengan kita trading dengan lot 0,2. Jadi model-model yang seperti ini tinggal nunggu waktu, artinya akan tergerus juga nantinya. Mau model trading jenis apapun, kalau overload seperti ini akan terjadi kepanikan yang luar biasa. Takut nanti habis, takut berbalik habis, dan akhirnya takut MC, sehingga yang terjadi adalah pembiaran ketika kita sudah overload terus kemudian sadar akhirnya biarkanlah sampai habis atau istilahnya pasrah nunggu keajaiban. Padahal kalau misalkan kita tradingnya tidak overload, kita santai, kita menggunakan lot dengan tepat, aman-aman saja walaupun terjadi floating. Karena ada ketenangan hati yang ada di sana. Jadi nanti kita bisa buat catatan kenapa ini terfloating segini, cara mengatasinya seperti apa akan ketemu. Tapi kalau sudah panik duluan, itu nanti akan justru nambah parah yang terjadi di akun kita. Nah, yang keempat adalah penguasaan teknikal yang kurang. Jadi mungkin lupa atau tidak tahu cara membaca support resisten, tidak tahu cara membaca ring harian, tidak tahu cara membaca retracement dan sebagainya, sehingga ketika dia bergerak berbalik dan bertanya-tanya, oh itu mau balik atau enggak ya, dan yang mau balik itu tidak diukur, ini diukur sampai mana ya kira-kira berbaliknya, oh ternyata masih koreksi atau berpotensi mantul, sehingga menjadi ragu-ragu. Jadi tidak ada ketenangan di sana kalau misalkan penguasaan teknikalnya kurang. Jadi hal yang pertama ketika panik, cara mengatasi panik dalam trading adalah menguasai teknikal. Jadi ketika nanti ringnya sudah tercapai, dia akan seperti apa. Jadi kita buat catatan tersendiri. Itu nanti akan terpatri di peta kita. Ketika ring terjadi, dia akan koreksi atau enggak. Dan kalau terjadi anomali, kita mengatasinya seperti apa. Jadi cara mengatasi paniknya seperti itu. Kemudian yang berkaitan dengan panik tadi adalah psikologi. Ya, ini biasanya kita abaikan. Psikologi ini berkaitan dengan tingkat
kecemasan, rasa panik seperti yang saya sampaikan tadi, yang bagian dalam manajemen trading kita, bagian dari psikologis adalah tingkat kepanikan, menguji dan menahan rasa kepanikan. Jadi dalam kepanikan itu sendiri saat mungkin menganalisa kita tidak terlalu berpengaruh. Begitu kita sudah entry, sudah masuk posisi, itulah nanti yang membuat psikologis kita menjadi terbebani. Perasaan takut, perasaan was-was ada di sana. Apakah kita tersenyum saat kita kena floating? Kan belum tentu. Apakah kita nyaman? Itulah nanti yang harus kita kendalikan. Yang penting tahu tekniknya, yang penting kita loadnya terkendali, yang penting resikonya sudah kita siapkan, maka sebenarnya ya tidak perlu yang ada dikhawatirkan. Hanya pemikiran-pemikiran kita yang mungkin terlalu berlebihan sehingga kita ketakutan di sana. Nah, untuk bisa mencegah supaya psikologis ini tidak terlalu menggebu atau tidak bisa mempengaruhi yang terlalu signifikan, maka jauhi yang namanya greedy. Kita boleh pengen cepat profit, tapi secara prosedur, secara kontinu menggunakan aturan main kita tidak bisa instan, tidak cepat, dan harus ekspresif di sana. Karena serakah dalam artian baik kita berusaha untuk mendapatkan peluang yang banyak boleh, tetapi harus tahu target kita berapa satu hari. Kenapa kita tidak membiarkan target itu sebebas-bebasnya? Tidak bisa kita nanti kalau mengikuti keinginan kita, mengikuti kemauan kita. Kalau sesuatu mengikuti keinginan kita itu tak akan ada habisnya. Seperti kita minum minuman kesukaan, nah, di situ selalu kurang. Jadi misalkan kita sudah profit 100.000, oh sebentar lagi ini 200.000 nanggung, oh sedikit lagi ini 300.000 nanggung, sedikit lagi 500.000 dan sebagainya. Maka target itulah yang harus kita kunci. Kita sesuaikan dengan kemampuan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau saya punya kebutuhan target satu hari harus 100.000 atau 500.000, maka sesuaikan dengan modalnya. Jangan kita menuntut targetnya sekian tapi modalnya tidak diikuti. Itu namanya ingin menang sendiri, istilahnya egois. Nah, intinya kita jangan pengen cepat profit, kita jangan pengen cepat profit cepat dan besar yang instan. Ini yang harus kita hindari. Sesuaikan dengan kemampuan kita yang normal-normal saja. Targetnya berapa kita jalani dulu. Yang kedua adalah ketakutan, takut rugi, takut salah tempat, takut salah posisi. Nah, karena kita tidak menguasai teknikal, tidak menerapkan manajemen yang baik, tidak menggunakan model lot yang baik, maka pasti ada ketakutan sehingga kita entry salah sudah trauma duluan. Sudah dianalisa, begitu masuk pertama langsung berbalik arah sehingga kita takut duluan karena tidak ada percaya diri, maka begitu melihat trigger pun masih ragu-ragu. Nah, keraguan-raguan ini berhubungan langsung dengan jam terbang. Dan yang kedua adalah banyaknya mencoba, belum banyak mencoba. Harusnya kalau saat latihan harus banyak mencoba. Trigger atau teknikal ini harus dicoba dulu. Nanti resikonya bagaimana harus tahu. Sehingga ketika sudah yakin, dalam benak kita itu sudah yakin, oh ini triggernya berbalik, ini sudah kuat turun. Kemudian ada tanda-tanda berbalik arah karena rasa takut
ini datang, kemudian terus menunggu. Padahal itu sudah momen berbalik arah. Ditunggu-tunggu dan ternyata berbalik arah tinggi, kemudian baru masuk buy. Nah, dan setelah masuk buy karena terlambat, tiba-tiba candlenya jadi turun. Nah, ini menjadi kepanikan tersendiri. Akhirnya jadi takut, padahal sudah ada triggernya tetapi terlambat masuk. Kemudian yang berikutnya adalah harapan yang terlalu tinggi. Punya harapan yang terlalu tinggi, yang berlebihan, biasanya didasari dari pengalaman. Saat beginner luck, saat pertama kali mencoba, terus-terusan profit. Nah, dan itu sehingga menyepelekan dan ingin mengulang kejadian yang sebelum-sebelumnya. Padahal belum tentu kejadian sebelumnya itu hasilnya akan sama, sehingga dia mengabaikan sistem tradingnya, mengabaikan manajemen risikonya, hajar lot, akhirnya kena psikologisnya dan pasrah. Jadi ketika kita entry profit berturut-turut, kita tetap berpegang teguh pada sistem trading. Karena hasil hari kemarin belum tentu akan sama dengan hasil hari ini. Jadi trading kita hasilnya pasti tidak sama persis dengan yang hari-hari sebelumnya. Jadi tetap harus diperhatikan yang namanya sistem trading dan namanya manajemen risiko. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini, dan terima kasih. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan silakan hubungi nomor yang tertera di deskripsi. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi dan salam cuan.